Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi-pagi sekali, Elma dan Danu mandi bergantian di kamar mandi umum di pasar itu. Mereka saling jaga di depan saat bergantian. Sama-sama langsung mengganti baju mereka di dalam kamar mandi sana. Jadi keluar sudah benar-benar merasa segar. Sementara baju kotor mereka disatukan dalam sebuah plastik berwarna hitam. "Aku akan pergi ke apotik untuk beli test pack. Tokonya tidak usah dibuka dulu," ucap Danu. Saat ini memang masih terlalu pagi, masih jam 5:30. Bahkan langit pun belum terlihat begitu cerah. Masih ada sisa-sisa gelapnya malam. "Baik Mas," jawab Elma patuh. Setelah mengantar sang istri hingga sampai ke toko, Danu kemudian pergi menuju apotik yang buka 24 jam. Dia membeli satu test pack yang bisa Elma gunakan nanti. Selepas dari apotik itu, Danu tidak langsung pulang. Dia juga membeli nasi uduk 2 porsi untuknya dan Elma sarapan. Jam 6:15 Danu kembali ke toko. Dia disambut oleh Elma yang sudah tidak sabaran ingin tahu hasilnya. "Mas beli nasi uduk?" "Iya, Mah." "Mas Danu benar ingin memanggilku dengan sebutan itu?" tanya Elma dengan nada bicara sedikit kesal. Jujur saja, dia merasa geli. "Tentu saja, anggap saja kita membiasakan diri. Anak kedua kita caranya memanggil kamu dan aku. Harusnya kamu juga memanggilku Papa," jelas Danu. Dia belum membuka toko ini untuk umum. Pintu rolling berwarna biru itu hanya dibuka sedikit, hanya muat untuk satu orang yang lewat. Saat bicara menjawab pertanyaan Elma, dia sedang menggantungkan jaketnya di belakang. Danu hanya mampu menatap dalam sang istri di antara jarak mereka saat ini. Dan mendengar penjelasan Danu itu membuat Elma tak mampu berkata-kata lagi. Malah kini dia menyentuh perutnya sendiri yang masih datar. Jadi benar-benar berharap jika di dalam sini sudah ada janin yang tumbuh. Kata tukang apotik, ya lebih baik ini digunakan saat pagi. Jadi ayo kita ke kamar mandi lagi, ajak Danu ketika dia sudah menghampiri sang istri, berdiri tepat di samping Elma yang sedang memegang test pack. Dilihat oleh Danu, Elma menganggukkan kepalanya kecil, lengkap dengan wajahnya yang terlihat gugup. Danu mengelus lembut lengan sang istri, ingin Elma tenang. "Apapun hasilnya, itu yang terbaik untuk kita, Mah," ucap Danu. Kini satu tangannya bergerak naik untuk mengelus pipi sang istri, dan Elma lagi-lagi hanya mengangguk sebagai jawaban. Mereka berdua kembali keluar dari toko, menguncinya lagi, dan segera pergi lagi ke kamar mandi. Kedua orang ini paling sibuk hilir mudik. "Masuklah, aku tunggu di sini." "Mas tidak ikut masuk? Aku jadi takut." "Panggil Papa dulu." "His, cepat." "Papa ikut, aku takut salah." Kesal Elma. Di saat genting seperti ini, sang suami sempat-sempatnya malah menggoda dia. Danu terkekeh lalu menarik tangan sang istri untuk masuk ke dalam salah satu kamar mandi. Elma menggunakan test pack itu, lalu dengan segera menyerahkannya pada sang suami. Mereka berdua kembali keluar dengan hasil yang sudah mulai nampak. Danu melihat lebih dulu di bawah cahaya matahari yang mulai naik secara perlahan. 2 garis merah itu terlihat jelas. "Bagaimana, Mas?" "Panggil Papa, Mah." Elma mencubit perut Danu. "Bagaimana hasilnya, Pak? Aku mau tahu." "Anak kita kembar, ini garis merahnya ada 2. Saat itu juga Elma langsung menangis.
Dia tahu Danu hanya menggoda dia, tapi tangis bahagianya tetap keluar karena garis merah 2 itu tandanya dia tengah hamil. Melihat sang istri menangis bahagia, Danu lantas segera memeluk istrinya. "Mama jangan menangis." Dengan perasaan bahagia yang sama-sama membuncah, Danu dan Elma kembali ke toko. Pagi itu terasa sangat cerah bagi keduanya. Elma bahkan menyimpan tespeknya di dalam tas, menyimpannya seolah itu adalah barang yang sangat berharga. Meski sudah tahu hamil, tapi Elma tidak manja, tidak pula jadi malas ikut membantu Danu melayani para pelanggan yang datang. Yang ada, dia malah jadi semangat, bahkan Danu malah jadi takut sendiri. "Mah, banyaklah duduk, jangan berdiri terus," ucap Danu. Dia ke belakang sebentar untuk mengambil kantung plastik guna mengemas ponsel yang baru saja berhasil dia jual. Sementara Elma masih di meja kasir, mengambil brosur untuk diberikan pada pelanggan yang dia pegang. Mereka berdua memang sering curi-curi waktu seperti ini untuk bisa bicara berdua. "Papa tenang saja, kalau aku lelah tanpa diminta pun pasti aku akan berhenti," jawab Elma, bicara sambil tersenyum sangat hangat. Lalu setelahnya dia pergi lebih dulu kembali ke depan untuk melayani. Danu yang melihat sang istri sangat bersemangat pun ikut tersenyum pula, sangat bahagia memiliki istri seperti Elma. Sejak dulu, Elma selalu ada di sampingnya, menemani dalam keadaan apapun. Saat makan siang, Bayu mendatangi toko ponsel ini. Dia juga sangat ingin tahu toko milik sang sahabat dan baru memiliki kesempatan untuk berkunjung hari ini. Bayu datang tidak hanya dengan tangan kosong, dia membawa 3 bungkus kotak makanan sekaligus untuk makan siangnya Danu dan Elma. Saat mereka duduk bersama untuk makan, tiba-tiba ada pembeli yang datang. "Biar aku saja, kalian makan dulu," ucap Bayu. Danu pun mengangguk, sementara Elma hanya mengikuti apa keinginan kedua pria ini. Sesekali Elma melirik cara kerja Bayu, tak beda jauh dengan cara suaminya saat melayani konsumen, seolah memiliki 2 wajah dan wajah yang paling ramah mereka tunjukkan pada pembeli itu. "Berhenti melihat Bayu, cepat makan makananmu," ucap Danu memperingatkan sang istri bahwa ada hati suami yang harus dijaga di sini. Elma mengulum senyum, wajah suaminya itu terlihat sangat sewot. "Papa cemburu?" "Bukan cemburu." "Lalu?" "Kasihan, anakku sudah lapar." Elma mencebik. Mungkin saja anak mereka baru berusia beberapa minggu, belum berbentuk layaknya seorang bayi, masih berbentuk seperti kacang. Tapi suaminya itu bersikap sangat berlebihan. "Besok kita periksa ke bidan kandungan ya." "Terus tokonya gimana?" tanya Elma. "Tutup dulu, sehabis dari periksa baru kita buka lagi." "Jangan, Pa, lebih baik aku pergi sendiri dan Papa buka tokonya." "Mana bisa seperti itu, kita sama-sama pergi ke bidan." "Sayang, Pa, bidan di dekat rumah kita bukanya jam 9 pagi. Di jam itu toko juga sedang ramai-ramainya." "Kalau rezeki tidak akan kemana, Mah. Tapi rezeki kalau tidak dicari juga tidak akan mungkin datang sendiri. Lebih baik aku pergi sendiri." "Kemana sih?" potong Bayu yang baru saja ikut bergabung. Pembeli tadi belum menjatuhkan pilihannya, masih meminta brosur. Bayu sedikit penasaran dengan perdebatan suami dan istri ini. "Mau ke bidan, tapi Elma kukuh tidak mau kuantar."
Kan aku bisa pergi sendiri, Pak. Lagi pula tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah. Jalan kaki pelan-pelan juga sampai. Lebih baik Mas buka toko. Jelas Elma pula. Begitu saja ribut. Kalau begitu biar aku saja yang antar Elma. Buk, Danu langsung memukul lengan Bayu cukup kuat. Membuat Bayu langsung tergelak. Sedari dulu Bayu sangat tahu jika Danu begitu mencintai Elma. Papa kok gitu sih? Pokoknya besok kita pergi bersama. Iya, pasrah Elma.